Penghujung tahun 2020, perkara dugaan korupsi pasar cenderawasih sebesar 3,7 miliar tahun anggaran 2018 yang telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Metro masih jalan di tempat. Sejak tahun 2019, perkara ini telah ditangani di era Kasih Intel Guntoro J. Saptodi dan Kasih Pitsus Dipto Brahmono. Saat itu, perkara ini masih dalam penyelidikan dan akan menggandeng pihak auditor untuk menyimpulkan kerugian uang negara. Namun metode penanganannya berubah sejak posisi jabatan Intel dan Pitsus berganti, yang kini dijabat oleh Subhan selaku Kasih Pitsus dan Rio Irawan P. Halim selaku Kasih Intel. Sekitar Agustus hingga September 2020, tim penyidik Kejari saat ini telah menggandeng tim audit internal BPKP Provinsi Lampung dan telah memeriksa 21 orang saksi. Kasih Pitsus Subhan kepada tim media ini mengaku penanganan perkaranya tidak ada kendala apapun. Secara menyeluruh akan dilakukan pemeriksaan secara nilai anggaran proyek 3,7 miliar dan sedang menunggu hasil audit BPKP serta meminta untuk menjadi saksi ahli. Sampai saat ini, perkembangan penanganan perkaranya stuck, jalan di tempat. Masih belum diketahui informasi lanjut. Mendekati tahun 2020, proses penanganannya 1 tahun lebih. Patut dipertanyakan bahwa apakah dari pihak penyidik kerja Kota Metro tidak dapat koordinasi untuk meminta pada pihak BPKP Provinsi Lampung agar dapat mempercepat proses audit? Apakah harus menggunakan audit internal yakni BPKP? Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan dalam penanganan perkara dugaan korupsi proyek rehab pasar cenderawasih ini? Atau mungkin ini metode baru dari pihak penyidik Kejaksaan Kota Metro bahwa dalam setiap penanganan perkara khusus membutuhkan waktu menahun. Seperti diketahui, rehab pasar ini sebesar 3,7 miliar untuk kegiatan penggantian atap perangka baja dan beberapa kios yang sebagian masih menggunakan papan, serta pengadaan 1 unit ekskalator lebih kurang sebesar 500 juta. Yang tidak diketahui sejak diserah terimakan proyek rehab pasar ini, ekskalator tidak berfungsi. Diketahui ekskalator dibeli tidak sesuai spek buatan Jerman. Kami melakukan penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 20 saksi. 20 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita lagi meminta penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP, perwakilan Provinsi Lampung. Terkait saksi ahli, BPKP itu nanti kita jadikan ahli kalau hasil penghitungan kerugian keuangan negara sudah keluar. Sebagaimana penelusuran tim media ini bahwa ada sederet nama yang terlibat dalam perkara ini, di antaranya pihak rekanan atas nama YO dan CA alias AR. Turut serta diperiksa yakni Kepala BPBD Kota Metro Pansuri saat menjabat Sekretaris Dinas Pasar dan Perdagangan dan Kepala Dinas Pasar Perdagangan Kota Metro LM Huta Barat, termasuk juga pihak konsultan pengawas kegiatan. Terkait ini, Kepala BPBD Pansuri mengaku tidak dapat memberikan keterangan lebih dalam hal ini. Semua kewenangan ada pada Kepala Dinas Pasar Perdagangan yakni LM Huta Barat.
Kan selain kegiatan proyek renovasi ini kan Bapak ke situ bertanggung jawab terhadap KPA-nya ya, Pak, ya. Nah, yang pengen kami tanya di sini, siapa-siapa saja sih Pak yang berwenang atas PPK, PPTK, siapa aja Pak? Itu saya pikir sama Pak Kadis aja lah ya. Sama Kakak bisa. Pak Leo ya. Iya. Jadi kan yang bertanggung jawab dalam. Saya ini hanya pelaksana. Oh iya. Sampai saat ini, opsi Huta Barat belum bisa ditemui dan dikonfirmasikan dikarenakan beralasan padat agenda kerja dinas. Dari Kota Metro, Dani Fitriadi melaporkan. Menunggu dari jam 10, Pak Leo tidak ada di tempat. Tapi mobil dinasnya ada, cuman orangnya tidak ada. Ini dia. Dinas Pasar, Dinas Perdagangan dan Pasar.